Ikhwafillah rahimakumullah. Pagi ini kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad pada halaman 65. Sifat yang ke-14 dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pada kitab ini dijelaskan, yaitu tentang al-ulu, ya, tingginya atau ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-ulu min sifatillahi ats-tsabitati lahu bil kitab was sunnah wa ijma' as-salaf. Bahwa al-ulu, ya, kata-kata al-ali atau al-ulu yang artinya tinggi adalah dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan baginya. Nah, ketetapan sifat ini berdasarkan kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Nabi SAW serta ijma' para ulama salaf. Di antara dalil yang menyebutkan tentang sifat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 255. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Di sini Allah gabungkan dua sifatnya, al-ali, ya, yang tinggi, al-azim, yang agung. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam kehidupannya pun menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan. Dan di antara apa yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam disebutkan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud. Ya, dia berkata ketika sujud, di dalam salatnya dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dipujinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah, Rabbku yang maha tinggi. Rawahu Muslim min hadits Hudzaifah. Ini salah satu di antara bukti perkataan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang menyebutkan annallaha, ya, bahwa sesungguhnya Allah al-ali, ya, innallaha, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliyun azim. Nah, di dalam kesepakatan para ulama yang merupakan dalil yang ketiga, wa ajma' as-salafu ala thubuti al-ulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama as-salaf mereka bersepakat, seluruh mereka, ya, mereka bersepakat atas tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita bagaimana? Fa yajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka wajib menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat al-ulu tanpa kita harus merubah maknanya kepada makna yang lain, tanpa kita harus menolak maknanya karena berbagai macam alasan, tanpa kita mengatakan bagaimana tingginya Allah, dan tanpa kita menyerupakan seperti apa tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini perlu kita bahas, kita sampaikan agar keyakinan kita, akidah kita benar. Wa huwa uluwun haqiqiyyun yaliku billahi jalla jalaluh. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha tinggi, ya, itu hakiki. Kemahatinggiannya Allah itu hakikiyun, ya, bukan majazi, bukan sebuah kinayah, bukan, tetapi hakikiyun yaliku billahi jalla jalaluh. Sebuah sifat yang maha tinggi yang sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, dibahas oleh para ulama bahwa al-ulu yanqasimu ila qismain. Sifat ulu terbagi kepada dua. Yang pertama ulu sifat, ya, yang tinggi itu sifatnya. Sifat Allah maha tinggi. Ai bi makna anna sifatahu ta'ala ulya. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Ya, tidak ada sedikit pun kekurangan, cacatnya pada ketinggian Allah, tidak ada. Maha sempurna sudah. Sifatnya ulia. Sebagaimana sudah kita bahas pada kaidah tentang asma dan tentang kaidah tentang as-sifat, sifatullah tabaraka wa ta'ala, bahwa sifatnya ulia, ya, sifatnya maha tinggi. Wa dalilu ma sabaq, seperti yang sudah kita bahas. Yang kedua wa ulu zat. Yang tinggi itu selain sifatnya adalah
zatnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Bimana anna dzatahu ta'ala fawqa jami' makhluqatihi. Bahwa Allah Azza wa Jalla di atas makhluknya. Sebagaimana dalil yang sudah kita bahas satu persatu pada pertemuan sebelum ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, menunjukkan hadis Nabi kita SAW ketika menjelaskan bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 71, 72 atau 73 tahun. Sampai Nabi SAW menyebutkan Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya dan atas itu semua. Ada ulu zat, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Ya. Maka dalil-dalilnya ada seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Allah ulu sifat, sifatnya tinggi, sifatnya maha tinggi. Tidak ada kecacat dan kekurangan sedikit pun. Yang kedua, ulu zat, Allah maha tinggi di atas makhluknya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh sebagian kepada orang-orang yang menetapkan sifat Allah, dikatakan dengan berbagai macam sebutan dan kalimat. Bukan. Kalla wa hasya, kita tidak sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita sedang menetapkan ketinggian Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemuliaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mulk 16, amintum man fis sama. Ya, ini adalah ayat yang kemudian dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan Al-Utsaimin bahwa apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allahu alladhi fis sama taqaddasa smuk. Ya, di mana dia mengatakan Rabb kami adalah Allah yang ada di langit. Maha suci namamu. Taqaddasa ismuk. Maha suci namamu. Ini menunjukkan perkataan Nabi kita SAW. Al-hadis rawa Abu Dawud wa fi ziyarat bin Muhammad qal Bukhari al-munkarul hadis, dan dalam 30 disebutkan ini hadis dhaif walau isnadan. Al-awwal min tariq Ziyadah bin Muhammad an Muhammad ibn Ka'b al-Qurdhi. Ya, ikhwafillah rahimahullah. Al-thani rawahu Ahmad min tariq Abi Bakar ibn Abi Maryam an al-Syekh an Fudalah bin Ubaid al-Ansari. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, wa qawlu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati aina Allah, di mana Allah, ya, di mana Allah, qalat fis sama, qala i'tiqha fa innaha mu'minatun. Ini adalah perkataan Nabi SAW ketika seorang al-jariyah, budak wanita, di mana Allah, maka dia berkata fis sama, maka kemudian Nabi mengatakan i'tiqha, maka lepaskanlah, bebaskanlah dia, fa innaha mu'minatun, maka dia adalah seorang wanita yang beriman. Rawahu Muslim fi qissati Muawiyah bin al-Hakam. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Dan hal ini dalam kitab Imam Muslim, dalam kitab Al-Janaiz wa Mawadhi'us Shalah, bab tahrimul kalam fi shalah. Naam. Wa naskhi ma kana min ibahatihi. Lalu perkataan Nabi kita SAW kepada Husain ibn Ubaid al-Khuza'i atau walid Imran ibn Husain, utrukus sitta wa'bud alladhi fis sama. Ketika dia tanya tentang berapa Tuhan yang kamu sembah, kata dia 7, ya, maka 1 di langit, 6 di bumi. Nabi mengatakan utrukis sittah, tinggalkan yang 6 di bumi, wa'bud alladhi fis sama, maka sembahlah yang ada di langit. Hadha huwa al-lafdh alladhi dzakara al-muallif wa dzakarahu fil isaba min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati islamihi bil lafzi ghairi hadha, wa fihi iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain hina qala sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ketika dia berkata 6 di bumi, 1 di langit, maka Nabi SAW mengarahkan untuk menyembah saja yang 1 di langit. Yang kemudian wa ajma' as-salaf ikhwafillah ala thubuti 'uluwi dzat. Ya, para as-salaf juga sepakat tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala, zat Allah,
wa qawnuhu fis sama ya fayajib itsbatuhu lahu, bahwa di mana Allah di langit wajib kita tetapkan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsil, wajib kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala fis sama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Wa qad ankara ahli ta'til, di sini baru penjelasan bahwa ketinggian Allah baik itu sifat dan zat ini ternyata diingkari oleh ahli ta'til, para penolak sifat. Qaunullah bizatihi fis sama', ini keberadaan zat Allah di langit ya, ini diingkari oleh mereka. Tak mungkin, sulit mereka percaya. Karenanya tidak mungkin, karenanya mereka mentakwilkan, memalingkan makna asal kepada makna yang lain. Wa fassaru ma'naha, mereka takwilkan makna ini, anna fis sama mulkuhu wa sultanu. Jadi yang di langit itu adalah kerajaannya dan kekuasaannya, kesultanannya. Nah, jadi tidak Allah mereka katakan. Allah tidak ulu, zat Allah tidak ulu. Karena mereka mengatakan apa? Ya, Allah tidak berada di enam arah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Makanya mereka tidak menyebutkan itu. Maka yang ada di sana adalah kerajaannya dan kekuasaannya. Wa nahwihi wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidah ar-rabi'ah. Maka cara untuk menjawab membantahnya sama dengan apa yang telah kita jelaskan pada kaidah yang keempat. Yang pertama apa? Bahwa kalian mengatakan itu khilaf zahirun nusus. Kalian menyelisihi zahir nas. Yang kedua, kalian menyelisihi tariqatus salaf. Ya, menyelisihi metodenya para salaf. Yang ketiga, kalian tidak punya dalil yang sahih tentang memalingkan makna itu kepada makna asal kepada makna yang kalian katakan. Nah, ditambah yang keempat kata Syekh, biwajhin rabi'in anna mulkullah wa sultanu fis sama wa fil ardi aidan. Kerajaan Allah dan kekuasaannya bukan hanya di langit, tetapi di langit dan di bumi. Nah, gitu ya. Jadi kita katakan seperti itu. Wajhin khamis, kalau kita ingin tambah dengan bantahan yang kelima, wa huwa dalalatul aql alaihi li'annahu sifatu kamal. Ini secara akal saja sudah menunjukkan bahwa Allah di langit. Bagi secara akal saja sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Nah, kalau ingin tambah dengan jawaban yang keenam, ini dalalatul fitrah alaihi. Ya, dalil fitrah juga menunjukkan Allah di langit. Li'anna al-khalqa mafturun ala anna Allah fis sama. Buktinya apa tadi? Buktinya adalah kalau berdoa minta ya, ke atas. Sering kita katakan lisan ini mengucapkan tanpa kita tanpa kita sadari bahwa mintalah selalu kepada yang di atas. Mohonlah selalu kepada yang di atas. Bergantunglah kepada yang di atas. Itu semua maknanya Allah. Lisannya, bahkan orang yang menolak Allah di atas, ketika ya mengisyaratkan tentang Allah, dia nunjuk ke atas. Orang yang nolak bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak di atas, bahkan dikatakan bersyukur kita kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah, dia nunjuknya ke atas. Lalu kalau kita katakan bahwa ketika Anda berdoa kepada Allah, ya, maka Anda minta mengadah ke atas. Kata dia, adalah langit adalah kiblatnya doa. Dari mana? Langit artinya untuk menjawab, untuk memberikan dalih kepada apa yang dikatakan. Dia katakan bahwa langit adalah kiblatnya doa. Sesungguhnya yang kita minta secara fitrah kita adalah Allah. Kita angkat tangan kita kepada Allah, kita mengarah kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ya Rabb. Siapapun itu, makhluk manapun ketika
dia minta kepada Allah, dia minta kepada yang di atas. Karena secara fitrah kita telah mengakui bahwa Allah itu di atas. Nah, di sini dijelaskan lagi lebih rinci oleh Syekh makna qaunillah fis sama'. Apa makna Allah ada di langit? Nah, al-makna sahih li qaunillah fis sama' adalah makna keberadaan Allah di langit, anna Allah Ta'ala 'ala sama', di atas. Fafi fi sama' di sini bermakna 'ala. Fi di situ maknanya 'ala. Walaysat li zarfiyah. Bukanlah ya, bukan misalnya fil khizanah, bukan fi li dharaf, bukan fi duruj, bukan di laci, bukan dalam lemari. Ini namanya fi az-zarfiyah. Yang dimaksud dengan fi as-sama' huna adalah bimakna ala, lianna as-sama' la tuhitu billah. Langit tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Atau innahu fil 'ulu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada dalam ketinggian. Fas-sama' bimakna al-'ulu, ya, bahwa as-sama' huna bimakna al-'ulu wa laysa al-muradu bis-sama' al-mabniyah, bukan maksud dengan langit yang tercipta dengan bangunan, bukan. Dengan dibangun oleh Allah. Semuanya adalah menunjukkan ketinggian Allah tabaraka wa taala. Jadi sebagai seorang mukmin meyakini akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dikatakan oleh para sahabat yang mulia, ya, para salafus saleh, generasi awal dari umat ini, mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Nah, tanbih, ada sebuah penegasan di sini. Dzakara al-muallif rahimahullah taala annahu naqala an ba'dil kutubil mutaqaddimah. Ada disebutkan di sini di antara dalil kata Syekh Ibnu Qudamah al-Maqdisi, maka ini diingatkan kita oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa anna man min alamatin nabiy wa ashabihi annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama' wa hadha naql ghairu sahih li'annahu la sanada lahu. Dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi bahwa di antara tanda-tanda Nabi dan para sahabat yang mulia sudah disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya bahwa mereka sujud di bumi dan mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka ada di langit. Hadza naqal, penukilan kalimat ini tidaklah benar. Kenapa? Karena tidak ada sanad. Jadi di antara ciri dan akidahnya dibangun di atas akidah yang benar itu adalah dibangun dengan penukilan-penukilan yang sahih, ya, dengan penukilan yang berlandaskan kepada sanad yang jelas. Wa li'anna al-iman bi'uluwillahi was-sujudi lahu la yaqtasani bi hadhil ummah, bahwa iman kepada Allah dan menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepadanya bukanlah sesungguhnya ya dikhususkan bagi umat ini. Karena sejak Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya seluruh umatnya diajak untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kekhususan bagi umat ini. Ya. Wa ma ikhtassu la yasihu ay yakuna alamah. Sesuatu yang tidak menjadi kekhususan maka tidak bisa menjadi tanda. Artinya bahwa seluruh umat yang ada di muka bumi yang pernah ada pada setiap generasi dan zamannya, yang didakwakan oleh para nabi dan rasul di zamannya, maka semuanya adalah mendakwakan kepada tauhid, mendakwakan kepada sujud kepada Allah, mendakwakan kepada keikhlasan ibadah kepadanya, menjauhkan kesyirikan, ya, menjauhkan seluruh hal yang sifatnya menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka sesuatu yang tidak menjadi kekhususan bagi umat ini tidak bisa dikatakan tanda bagi nabi dan para sahabat. Wa li'anna at-ta'bira biz-za'm fi hadzal amr, apalagi diungkapkan dengan kata za'am. Za'am itu kan mereka sangkakan, mereka kirakan. Hadzal amr laisa bimadh. Tak baik ini. Jadi seperti dinukilkan dalam kitab-kitab mereka, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwa mereka wa yaz'umun, kata za'am ini tidak menunjukkan kata yang sharih, ya, li'anna aktsara ma ya'ti biz-za'am fi ma yushakku fi, karena kebanyakan apa yang dikatakan oleh kata za'ama itu adalah hal yang meragukan. Dia tidak mendatangkan kalimat yang
yang kokoh dan tidak mendatangkan kalimat yang kuat. Maka itu ikhwafillah bahwa makna kaunillah bis sama' ay bimakna fi huna bimakna ala yadullu ala uluwillahi tabaraka wa ta'ala. Allah maha tinggi, Allah maha tinggi dari makhluknya. Maka itulah ikhwafillah kita meyakini ini berdasarkan ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam dan ijma'nya para as-salafus salih. Beginilah akidah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan beginilah kita harusnya berakidah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ulu sifat wa ulu dzat, dan Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dan Allah maha sempurna. Baik, barakallahu fikum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemudian semangat untuk selalu belajar ilmu, dan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, penuh ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan serta pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik, ya, menghadirkan segala keinginan azam yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukanlah seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Jadikanlah setiap niat, berazamlah untuk selalu berbuat baik di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Ketika dia mengatakan kepada nasihat ini kepada putranya, anwil khaira, ya, hendaklah engkau selalu berniat baik, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Engkau senantiasa berada dalam kebaikan selama engkau meniatkan baik. Jadi niat baik adalah sesuatu yang terpuji dalam Islam. Andaikan niat itu telah kita sampaikan lalu kemudian tidak terlaksana, ya, semoga telah menjadi satu kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Ya, apabila dilakukan menjadi 10 kali lipat, ya, bahkan mungkin lebih daripada itu. Bahkan dikatakan an-niyatu ablaghu minal amal. Bahkan niat itu terkadang lebih kokoh daripada amal. Ya, subhanallah, mukmin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah besar dengan memberikan pahala kepada orang-orang yang telah berniat baik, sehingga kita dapatkan para ulama kita mengatakan di antaranya adalah kunu at-tujar nawayah. Jadilah kalian pedagang niat baik. Ya, berniat saja enggak ada masalah, niat saja sudah kebaikan. Maka lagi melakukan, maka tidak ada ruginya untuk kita berazam untuk selalu berbuat baik dalam agama ini, di dalam kehidupan kita, apalagi di bulan-bulan mulia itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, ya, kebahagiaan, ketenangan, ya, di hati kita, merasakan keindahan di bulan suci Ramadan nantinya. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hindarkan kita dari segala hal yang bisa memalingkan kita dari ibadah yang indah, dari kekhusyuan hati dan ketentraman jiwa. Semoga Allah jauhkan kita, ya, jauhkan pikiran kita, jauhkan sikap kita, jauhkan hal-hal yang bisa, ya, merubah, merusak konsentrasi kita di dalam ibadah. Hadirkan di hati kita Ramadan, sambungkan iman, pastikan iman kita tersambung dengan Ramadan, karena yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita terus berusaha, semoga kajian ini, ya, tetap bisa kita laksanakan nanti insyaallah, dan kita lihat keadaan dan situasi dan kondisinya. Kalau memungkinkan kita akan terus tetap kajian, dan kita akan lihat bagaimana nantinya insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berusaha selalu memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara